Hai semua, kali ini saya mau bikin sifon, tapi ini beda, ini versi ketan hitam, kebayang dong. Tekstur ketan hitam yang lengket dan lembab dan berat, jadi sifon yang kempus, lembut, dan seringan kapas ini. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baik, langsung aja. Langkah pertama, dalam wadah kita siapin 6 butir kuning telur. Pastikan telurnya fresh, bukan dari kulkas, juga nggak pecah saat dipisahkan, karena putih telur nggak boleh kena kuning telur sedikit pun. Dan ini tadi pecah karena kena cangkangnya aja sih. Kemudian ini diaduk rata, sambil terus diaduk masukkan minyak canola. Kalau nggak ada bisa diganti dengan minyak sayur. Kenapa minyak canola? Minyak canola ini teksturnya lebih ringan dan dia lumayan cocok buat sifon dan juga lebih sehat tentunya. Tapi pakai minyak sayur juga nggak masalah. Kemudian ditambahkan dengan santan instan, lalu kemudian sambil terus diaduk. Kita juga akan menambahkan bahan-bahan keringnya. Oh ya, jangan lupa tambahkan dulu garam. Garamnya pakai 1/4 sendok teh aja ya, ini saya salah ambil sendok takar, ini pakai setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan bahan kering sambil diayak. Di sini ada tepung terigu protein rendah, lalu ini dia primadonanya, tepung ketan hitamnya, lalu kemudian tambahkan juga dengan susu bubuk ya, sambil diayak, lalu kemudian kita aduk rata. Dan jangan kaget, ini hasil adukannya tuh berat banget, ini ngelebihin dari tekstur adonan. Kalau suka bikin brownies, itu adonan brownies itu ini jauh lebih berat. Dan atau kalau misalnya kita pernah bikin sifon coklat, itu ini juga jauh lebih berat juga. Jadi tapi nggak apa-apa, emang diaduk aja sampai tepungnya itu nggak ada yang bergerindil, teraduk rata sempurna. Kurang lebih nanti teksturnya akan menjadi seperti ini. Setelah diaduk rata, kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Kita akan membuat meringnya. Nah, seperti ini sudah cukup, ini berat sih asli. Kita pindahin, kita sisihkan. Dalam wadah yang cukup, kita mau mix menggunakan standing mixer aja ya, biar nggak pegel. Tapi kalau pakai hand mixer juga boleh aja. Ini ada 6 butir putih telur, bersih ya, jangan sampai kena kuning telur sedikit pun, nanti dia nggak mau kaku. Kemudian sambil di mix menggunakan kecepatan rendah aja dulu, kita memasukkan air jeruk nipis kurang lebih 1 sendok makan, atau air jeruk lemon, atau pakai cream of tartar kira-kira setengah sampai 1 sendok teh aja. Lalu kemudian di mix terus sampai berbusa sambil dimasukkan gula pasir. 3 tahap pencampuran, pelan-pelan aja. Dan ini masih pakai kecepatan rendah. Kalau bisa jangan menggunakan kecepatan tinggi saat mixing putih telur ini, biar nanti adonannya tetap stabil, nggak menyusut saat diangkat. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini nih. Saya pakai hand mixer, mau make sure teksturnya aja. Kita mau ambil tekstur stiff peak ya, jadi antara soft dan hard. Kalau soft itu terlalu lembut, kalau hard terlalu kaku, jadi posisinya tengah-tengah. Kira-kira jambulnya itu melengkung sedikit saat diangkat. Kemudian setelah jadi, kita tinggal campur aja ke adonan ketan hitam yang tadi. Bertahap, 3 kali pencampuran, masih pakai balon wish. Diaduk rata perlahan aja, tapi pastiin dia tercampur rata. Ini di tahap pencampuran awal jangan terlalu rata-rata banget, khawatir over mix nanti malah jadi encer dan adonan jadi nggak mengembang. Setelah itu sekedar rata, kita tambahkan step kedua, pencampuran tahap kedua sampai tahap ketiga. Lakukan terus sampai selesai. Dan di akhir saya tetap mengaduk menggunakan spatula, jadi nanti baru bisa saya angkat di pencampuran ketiga, karena biar bagaimanapun terkadang pasta dari ketan hitamnya itu, adonan ketan hitamnya itu bagian bawah suka masih ada yang mengendap. Dan kalau putih telurnya nggak rata, nggak tercampur rata dengan adonan ketan hitamnya, nanti cake-nya itu nggak halus gitu ya. Nah, ini udah yang ketiga. Setelah selesai, kita akan siap tuang ke loyang. Oh iya, jangan lupa kita sudah harus memanaskan ovennya. Di awal kita akan panggang di suhu 175 derajat.
Oke, ini sudah rata. Kita tinggal tuang aja ke loyangnya ya. Kita akan pakai loyang ukuran 20 cm atau mau pakai 22 juga boleh. Ini 20 cm loyang bongkar pasang khas sifon, tidak dioles apapun. Bagian bawah saya beri alas loyang lagi supaya nggak merembes aja, karena biar bagaimanapun ini bukan loyang standar yang bagus-bagus banget, pastinya akan ada sedikit rembesan-rembesan, apalagi tekstur adonannya juga nggak terlalu kental seperti ini ya. Dan ini tinggal kita hentakkan aja beberapa kali lalu siap masuk oven. Kita akan panggang di suhu 175 derajat api atas bawah, lamanya 15-20 menit. Kemudian setelah 15-20 menit kita akan selit bagian atasnya. Selit itu semacam diiris bagian atasnya. Ini gunanya supaya nanti mekarnya tidak berantakan, pecah di mana-mana, jadi sesuai dengan irisannya aja. Dan jangan kaget, sifon ketan hitam ini dia mekarnya nggak seperti sifon dengan komposisi tepung ya, tepung biasa, tepung terigu. Jadi tepung ketan hitam ini cenderung lebih lengket, dia lebih berat, dan yang pastinya dia nggak mengembang banget gitu ya. Tapi kita bisa lihat nanti di akhir teksturnya seperti apa ya. Ini kemudian setelah diselit kita lanjut panggang sampai matang. Diturunkan aja suhunya di 160 derajat atau 150 derajat, sesuaikan oven masing-masing. Panggang sampai matang. Indikasi matangnya itu sendiri adalah saat disentuh bagian atasnya udah nggak bunyi pes gitu. Kalau udah kayak gitu, nanti saat dibalikan seperti ini, begitu matang, hentakkan sekali lalu balikan seperti ini. Dia nggak akan lepas dari loyang. Dan setelah adem, benar-benar adem, baru kita keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya kurang lebih seperti ini aja. Dan setelah keluar dari loyang, ini tinggal siap kita potong-potong. Ini teksturnya nggak nyangka bakalan selembut ini, bakalan teksturnya sama khas seperti sifon pada umumnya, hanya saja tentu aja dari rasa dan sedikit seperti ya rasa ketan hitam tentu aja, tapi kempusnya lembut dari khas sifon itu sendiri dapet banget. Gimana, gampang kan bikinnya? Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi ketan hitam apa lagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.